Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Sampai halaman 7 ya. Sampai mana? Baris ke-7 halaman 7 Bu ya. Iya, halaman 7 baris. Baris ke berapa? Baris ke-7. 7. Baris ke-6. Baris ke-6 Bu ya. Iya. La tatawaqqa zawadan ni'ami wa hululan niqami bal 'ala Allahi tawakkal. Jangan kita mengandai-andai akan hilangnya kenikmatan wa hululan niqami, dan datangnya musibah-musibah, bencana-bencana. Bal 'alallahi tawakkal, namun demikian berpasrah dirilah hanya kepada Allah saja. Kita jangan mengandai-andai nikmat akan hilang, musibah akan datang. Ini kita pun di dalam diri kita punya penyakit pengandaian. Ini bisa menghilangkan kebahagiaan yang sedang ada di tangan kita. Baru kawin, baru 1 minggu, sedang bulan madu, ini sang istri mengandai-andai, andaikan saya dicerai oleh suami saya. Ini kan ngaco, ini ada, itu muncul begitu tuh. Lalu bagaimana saya nanti? Nah, dari situ dia akhirnya mulai ancang-ancang. Kalau begitu saya harus berupaya kira-kira rumah ini balik ke nama, untuk nama saya. Sebab kalau saya dicerai saya mau tinggal di mana? Mobil juga balik ke nama. Sang istri juga bingung, ada apa persoalannya? Kok tiba-tiba rumah saya atas nama istri, mobil juga, maksudnya apa? Lu apa? Nah, ini kan jadi mengganggu kedamaian kita, mengandai-andai. Iya. Orang enggak ada hujan, enggak ada angin. Ini sudah mengandai-andai, andaikan saya kena kanker payudara, lalu bagaimana biaya pengobatannya? Oh jawab, ya kanker dingin. Ya ini jadi begini, mengandai-andai tawakkul ini sifatnya boleh kita melakukan pengandaian, tetapi hanya sebatas antisipasi, untuk membangun antisipasi. Namanya memprediksi ya, bukan mengandai. Kita hajatan bulan apa ini? Maret ya? Februari, bulan Februari, di halaman nggak pakai tenda. Ya, bayangkan sudah ngumpulin biaya berapa, ngumpulin segala macam, nggak pakai tenda. Dia pikir rumah itu sudah beli menyan 2 kilo kok, ntar juga hujan mah menyisih.
Lah, itu juga nggak benar. Kita di situ diperlukan, mengandai di situ diperlukan, memprediksi. Andaikan nanti di tengah acara kiai sudah naik panggung, tiba-tiba hujan turun, apa yang terjadi? Nah, oleh karena itu, jadi boleh saja di luar, tapi ada langkah antisipasi berdasarkan pengandaian, yaitu memprediksi. Sehingga kenapa? Supaya nanti acara jangan kalang kabut, tetap kita adakan di halaman, tidak pakai tenda, tapi stop kontak, kabel, speaker sudah dipersiapkan. Ketika berhujan dalam waktu hanya cukup 2 menit, mubalignya masuk, hadirin masuk, acara tidak bergerak. Itu namanya langkah antisipasi. Kita mau pergi-pergian, dilihat dong ban serepnya. Andaikan kempes di jalan, apa yang terjadi? Ya kalau kempes di tengah hutan gimana? Nah itu perlu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi ini nggak ada hujan, nggak ada angin, kita sudah mengandai kalau saya sakit bagaimana? Yang usaha sedang lancar-lancarnya, badan sedang sehat, kok masih mikir nanti besok makannya bagaimana sih, gimana? Ini kadang-kadang kita tersiksa oleh pengandaian kita sendiri. Jauhkanlah hal itu, ya sudah kita pasrahkan saja kepada Allah. Wa 'alallahi falyatawakkal. Pokoknya kalau kanker ya silakan kanker lah, nanti beropenya gimana ya entah di mamai pucuk dembarang buah apa teplok nasisan. Ya, jadi kita jangan disiksa oleh pikiran-pikiran kita. Itu kekacauan pikiran terlalu ada, dan itu mengganggu kenyamanan. Ya, udara pagi, angin sepoi-sepoi basah, lagi nyaman, suara burung berkicau, kita sambil minum kopi di depan rumah, sedang enak-enak. Kok mikir-mikir ke sana-sana sih? Nah, yang berbahaya lagi ini, sekarang sang suami lelaki yang setia ini mengganggu suasana kemesraan juga. Kok ujuk-ujuk istrinya datang-datang kok ngorgok kantong diperiksa, ini uangnya kemana? Bawa 200, kepulang sekali 60, buat apa? Beli apa ini? Sampai ada baju, ada rambut panjang aja di ini langsung jadi bertengkar. Ayo, sangguan bikin apa ini? Nih, gelem busung beli. Iya, rambut panjang nih, rambut laki perempuan ini. Ayo, aku. Mah, ini nih saya kayak ini rambutnya pakai sakur, santrinya pakai sakur ini nih. Pas saya naik situ, tiba-tiba anak-anak sekolah pada naik Kopayu, desek-desekan, isitu mengengus beli ngandel, wis ayo ngaku. Ini mengganggu suasana aja, menyiksa. Tolong janganlah kita menyiksa diri kita sendiri dengan pengandaian semacam itu. Itu apa binatangnya yang mengganggu pikiran kita lagi enak-enaknya menjadi keruh tuh? Itu setan. Ya, wa anna lau minasyaitan. Lau umpamanya andekan ting bating, anak ting bating yang kedingin ke. Ada nggak ting bating tuh? Nggak ya. Itu kalimat-kalimat setan semua tuh, ting bating, andekan, bila ya Allah ya Rabbi. Udah, pagar doyong apa? Pagar doyong apa? Nggak beruge. Udah silakan, udah paskan mas itu. Nah, jadi artinya bahwa kita nggak usah mengandaikan lah, sudah yang terdekat aja. Yang penting secara prosedural kita sudah persiapkan supaya kita jangan mengandai-andai. Mobil itu jangan diparkir di jalan, ya kan?
kita menjadi tidak nyaman. Ya, sholat juga nggak khusyuk. Kenapa? Mobil saya bagaimana kalau dicuri orang? Jadi sebaiknya ya mobilnya ditaruh di garasi, mobilnya dikunci, garasinya dikunci, garasinya di rumah, rumahnya dikunci, rumahnya dipagar, pagarnya dikunci, selesai. Pagarnya dikunci, rumah dikunci, garasi dikunci, 4 kunci itu tuh. Udah. Setelah itu silakan tidur, fatawakal Allah. Kalaupun pagi-pagi ternyata hilang didobrak maling, ya sudah, itu nasibnya hilang, gitu aja lah. Tapi tidur aja yang nyenyak, sudah pasrahkan ya Allah, tawakaltu Allah, saya pasrahkan kepada Allah. Yang penting secara prosedural sudah saya selesaikan semua. Jadi setiap hari kita harus mengantisipasi, silakan, tapi juga jangan berlebihan. Itu satu yang mengganggu kenyamanan kita dalam menimang-nimang kebahagiaan, karena kita terlalu banyak mengandai-andai. Lanjut, a'til muskilata hajmahat tabi'i wala tudakhim al-hawadisa. A'til muskilata, berikanlah permasalahan itu hajmahat tabi'i, pada bentuk aslinya, volumenya berapa, ya, besarannya yang asli, yang tabi'i, yang sewajarnya saja. Wala tudakhimul hawadits, dan peristiwa apapun jangan dibesar-besarkan. Jadi secara proporsional segala persoalan itu kita dudukan pada proporsi yang sebenarnya, jangan dilebih-lebihkan. Artinya ini juga salah satu membangun kedamaian di hati ini, bahwa hanya sekedar persoalan kecil akhirnya dibesar-besarkan. Ini paling kita juga kadang-kadang tidak tahu diri, yang masalah sekecil itu kok dibesar-besarkan banget sih. Persoalannya apa? Hanya karena talangnya tangga nyemprot ke tembok kita. Ya tinggal datang saja dibicarakan, Kang, itu talangnya masuk ke tembok. Lama-lama tembok kita bisa ambrol begini mah. Bagaimana caranya? Apa dipasang paralon ke bawah? Dibicarakan baik-baik, jangan dibesar-besarkan akhirnya menjadi pertengkaran yang hajmuha, ya, volumenya segitu, digede-gedein sendiri. Ya, sebetulnya dia juga tidak sengaja nyamprotin talang itu ke tembok kita. Ya, dia tidak tahu. Kalau kita laporkan kan mungkin dia juga akan perbaikinya. Kita sebelum apa-apa sudah penuh curiga, ini kayak sengaja kan gitu. Biar saya nggak betah di sini tinggalnya begini caranya. Sering terjadi kan begitu. Nah ini mengganggu semacam ini. Ini salah psikologis. Bahwa kita ini sesungguhnya ketika berpikir secara negatif begitu, itu ya tidak ada yang menjadi penyebab, ya karena diri kita sendiri, karena membesar-besarkan peristiwa itu. Peristiwa cuma segitu kok dibesar-besarkan, bukan main. Hanya gara-gara ini sehari-hari pertengkaran kita, kemarahan kita, kekecewaan kita itu hanya ada dalam angan-angan kita sendiri. Kita mencipta makhluk-makhluk dalam imajinasi, membuat musuh sendiri, membuat persoalan sendiri. Kalaupun ada kecil dibesar-besarkan, belum terjadi kita sudah menduga-duga. Akhirnya kita kapan senengnya kalau begitu. Nah, begini, kita beli mobil, oke, untuk kewaspadaan, okelah kita masukkan asuransi karena mobilnya mobil baru all risk.
Artinya dalam kondisi apapun kita dapat penggantian. Ya, mahal harganya tuh. 7 juta sampai 15 juta tergantung mobilnya, kadang-kadang sampai 50 juta setahun tergantung mobilnya. Artinya itu nggak ada masalah, itu secara prosedural kita sudah tidak menjadi tidak ada halangan untuk mengasuransikan. Tetapi kalau seandainya ada orang mengasuransikan buah dadanya, mengasuransikan kakinya, Maradona kan mengasuransikan betisnya, karena dia ada resiko bisa terjadi kapan-kapan sedang main bola kakinya patah, jadi ada asuransi. Kemudian siapa yang mengasuransikan buah dadanya nih? Mengasuransikan kopek kaki siapa kan dia? Penyanyi dari Australia tuh, kan? Siapa yang tahu? Yang suaranya gemerincing kayak suara perak tuh, nggak ada yang tahu. Yang teteknya gede tuh, siapa namanya tuh? Iya. Itu ya bisa dimaklumi, tapi ya agak berlebihan lah, agak berlebihan. Ya akhirnya ya yang untung asuransi akhirnya mah, kan gitu. Jadi kira-kira kita ini jangan membesar-besarkan persoalan. Seringkali kita ini hidup tidak nyaman karena kita dibesar-besarkan. Makanya kalau perlu, coba kacamatanya nih dibalik. Kacamata Surakarta tuh, kalau dibalik gede, kalau dibalik gini menjadi kecil. Kacamata apa namanya tuh? Surakarta ya. Kalau dibalik gede, ke sini kecil. Itu karena kacamata kita yang terbalik, akhirnya semua kelihatannya menjadi besar semuanya. Jadi hal-hal yang seharusnya tidak menjadi masalah menjadi masalah, sepele. Ini persoalan sehari-hari dalam kehidupan kita. Suatu ketika saudara suami ini datang minta bantuan, oke, dikasih, nggak besar lah, 500.000. Pas saudara istri datang minta bantuan tidak dikasih, padahal seestunya memang pada waktu saudara suami datang sedang ada uang. Pas saudara istri yang datang sedang tidak ada uang. Tidak, sudah ya sudah, itu berarti artinya itu dua hal terjadi, saudara suami dibantu, istri bantu, pasti bukan kesengajaan, memang dasarnya memang sedang ada uang. Menjadi dibesar-besarkan, menjadi pertengkaran, hampir terjadi perceraian dengan tuduhan enak bakas sedulur dewek mah dibantu, lu kita mah bating. Terjadi. Kalau saudara sendiri mau dibantu, nah, waktu yang butuh saudara saya sama sekali. Kan ini Bapak sekalian, pertengkaran rumah tangga yang semacam ini terjadi sehari-hari, betul enggak? Ya orang hidup ini yang perlu berjiwa besar lah. Jadi semua persoalan menjadi besar itu karena jiwa kitanya kerdil, jadi kelihatannya besar semuanya. Nah, sering kita juga tersiksa diri kita sendiri, nyapa orang tidak dijawab, waduh sakitnya, sombong banget sih, baru tender segitu saja dibilang assalamualaikum, beli ngerongo kan gak barangnya mah. Iya, coba kita coba dengan husnudzon kita sendiri, ya cobalah, kenapa tidak menjawab? Ya mungkin dia sedang berpikir sesuatu sedang serius, mungkin dia sedang ada kesibukan yang lain, atau mungkin kita bilang salamnya kurang keras. Ya sudahlah, kok dibesar-besarkan sih? Nah, ini kan menjadi pertengkaran lagi. Ya kalau gitu nggak ada habis-habisnya.
Nah kalau begitu kita tinggal di mana saja hidupnya nggak pernah nyaman kalau begitu. Betul nggak? Bayangkan, karena kita punya kecurigaan tetangga hasut sama kita, dikirimi makanan dibuang, barangkali ada racunnya, sih gimana? Andaikan ini makanan ada racunnya gimana coba? Sih, ya makan aja dulu, kari modal itu. Susah banget sih. Nah ini kita belajar memanage hati kita sendiri, jangan dibiarkan hati kita liar semacam itu. Jadi ya akhirnya ya kita belajar segala persoalan dudukan pada kedudukan yang sebenarnya. Atil muskilah hajmahat tabi'i, volumenya segitu ya sudah segitu. Kalau kita mengisi air 1 gelas ini berapa mili ini? Kalau ini segini berapa? Ada setengah liter nih, 60 ya, 600 mili. Ya jangan mengisi botol itu 200 mili, 1000 mili nggak masuk, berlebihan nantinya. Ya sepasang saja sih. Nah, nanti artinya bahwa sampai kepada penghormatan juga ini muskilah ya, ini muskilah peristiwa. Tapi ketika kita menghormati orang juga sama, ya bagusnya ya pas sesuai dengan porsinya sajalah, iya kan? Yang datang teman segitu ya sudahlah kita hormati sebisa-bisa. Teh tubruk pantas, godogan bolet pantas kan gitu. Jangan mengada-ada kita ngutang-ngutang beli kambing segala macam, beli black forest segala macam, berlebihan ngapain ya. Kita jangan memaksakan diri karena ada ketakutan nanti kalau tidak saya hormati nanti lain kali kita butuh nggak bisa pinjam uang lagi nantinya masalah. Jadi gini, kembali saya tambahkan dulu, ini bisa terjadi pada orang-orang yang memang otaknya berpikir negatif. Sebetulnya ini bicara semua tidak aja. Saya bisa memberikan 1000 contoh ini memang dasarnya karena pikiran kita pikiran yang negatif. At-tafkir as-salbi, pikiran yang negatif. Jadi apa saja selalu penafsirannya negatif. Ada orang senyum dikiranya ngece, iya kan? Nah itu. Ada orang meludah sendiri dikiranya sedang menghina kita. Ya. Ada orang pakai pakai gelang keroncong sampai sikut, orang nggak, waduh pamer, ngapain? Orang dandan memakai perhiasannya, lu sobut pamer, pikirannya ngeres, ya semua yang negatif semua. Ini kan akhirnya apa? Bahwa pikiran-pikiran negatif itu artinya yang menderita, yang menjadi sakit diri kita sendiri semua. Percayalah. Jadi kalau mangan make badannya gering baik ini beli lemu-lemu. Ya karena nah lalu selanjutnya ini juga ada persoalan dalam kajian-kajian psikologi bahwa bagaimana caranya membangun pemikiran yang positif. Caranya ya tentu tidak cukup hanya dengan self suggestion ya, al-ihaat ya, takidat nafsiyah. Tidak hanya dengan mensugesti diri kita, tidak dengan hipnotis, enggak usahlah. Itu boleh-boleh saja dengan melakukan reprogramming lagi, ya bolehlah. Tapi saya melihatnya lebih penting kalau kita ingin membangun pemikiran yang positif, cobalah kita mulai belajar sejak sekarang, cobalah banyak berbuat baik kepada teman-teman. Banyak berbuat kebaikan. Apa saja yang namanya positif coba kita lakukan.
Dengan perbuatan kita yang sehari positif itu akan mempengaruhi pemikiran kita yang positif dong. Ada tangga merintih-rintih, ada apa sih? Coba kita tanya, apa? Dia sakit apa? Nggak tahu. Bawa pergi ke dokter. Duitnya nggak ada, oke berangkat aja nanti dibayarin. Kita membantu orang lagi sakit. Ya, nanti tanah lagi anak yatim, ngapain lu nggak sekolah? Nah, penang beli sekolah. Orang dari bapak juga kan gitu. Ya Allah, maka sana nih uang jajannya. Sehari kita berbuat baik dengan kebaikan-kebaikan, dengan amalan-amalan kita yang positif itu, dengan sendirinya, tanpa sugesti, tanpa latihan apapun secara teori-teori, langsung saya yakin akan membangun pemikiran yang positif aja kok. Ya. Dan di penghujungnya adalah kita wa'alallah falyatawakkal, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kira-kira. Takhallas min uqdatil mu'amarah wa intidhar makarih. Ya, lepaskan dirimu, bebaskan dirimu min uqdatil mu'amarati, dari kompleks, dari psikopat, uqdah, kompleks. Ya, al mu'amarah itu maknanya konspirasi. Jadi kita jangan pernah terjebak pada uqdatul mu'amarah. Jadi inspirasi kompleks. Ya, bahwa muamarah itu bahasa kitanya runding-runding untuk berbuat jahat, namanya konspirasi. Jadi kita jangan sekali-kali selalu memenjarakan jiwa kita ini seolah-olah orang di sekitar kita ini sedang mengadakan konspirasi, ada rencana-rencana saya akan kaya-kaya nih, saya mau dimutasi ini nih. Sana. Mana yang paling jauh di Cirebon tuh kalau dimutasi tuh? Kalau pegawai negeri dimutasi paling jauh mana? Gebang. Hah? Cengkoak. Mana? Oh, Papua Belin, Cirebon. Apa namanya? Jagapura atau Gebang sana. Bilang anak-anaknya di Sumber, jadi kepala sekolah di Sumber. Ya hanya karena persoalan sedikit bentrok dengan kepala sekolah, saja. Ini saya sudah mulai jadi akhirnya ya menjadi kita gampang apa ada orang ngobrol berdua aja langsung kita pasang telinga sedang bicarakan saya, seolah-olah orang lagi ngerasani kita bikin ke. Jadi sesungguhnya yang menyiksa diri kita ini adalah diri kita sendiri. Jangan menyalahkan Allah yang membuat kita sengsara, kamu sendiri yang menyengsarakannya. Wa mallahu bidzalamin lil abid. Allah tidak pernah menganiaya hambanya, walakin anfusahum yazlimun. Mereka menzalimi dirinya sendiri. Ya, jadi ya sebaiknya kalau ada sesuatu dengan kepala sekolah ya udah datang, Pak, saya maaf, saya salah keliru deh, mohon maaf, ya udah selesai. Ya, jangan lalu kita curiga ada rencana kalau sekolah ini dengan kepala dinas membicarakan saya mau dipindahkan ke Jagapura. Nanti ini, ya kalau begitu ya enggak habis-habis. Kapan Anda merasakan bahagia di dunia ini? Artinya di waktu sedang banyak duit ya sengsara, nalikane langka duit ya nemen pisan gitu. Jadi kapan enaknya? Enggak ada. Yang mengganggu kita sendiri. Bapak-bapak sekalian, termasuk akal kita ini
pikiran kita mencipta makhluk-makhluk yang menakutkan. Kita sendiri yang menciptakannya, seolah-olah di kamar mandi itu Anda wewe lagi uncang-uncang. Dan benar-benar secara benar-benar dia melihatnya, wujudnya ada, tapi sifatnya hanya halusinasi. Ya, halusinasi itu makhluknya nggak ada. Ya, kalau tidak halusinasi, yaitu adalah gambaran yang ilusif. Karena kita sudah mencipta makhluk-makhluk yang aneh-aneh menakutkan, begitu jalan malam perandang perinding kan gitu. Ada pohon pisang daunnya beradu, kelihatannya seperti kelelawar gede kan gitu. Ya semacam itu. Iya, hanya kudung istri lagi dikapsok, perangsane rambut wewe. Jadi artinya enggak tuh ya. Ada yang masih takut nggak kalau masuk WC? Masih ada nggak rasa perandang perinding? Kalau lewat makam perandang perinding nggak? Masih. Apa yang kamu takuti? Ya, itu kan dicipta sendiri, nggak bakalan. Nah ini, jadi akhirnya menjelma. Dan memang itu sendiri memang ada pengaruh dari sistem hormonal. Hormon kita sini mencipta semacam itu. Di dalam tubuh kita ini mencipta banyak hormon semacam itu. Umpamanya kondisi badan kita sedang panas di atas 36 ya, 37, 38, 39, badan panas. Orang dalam keadaan demam tinggi, apa yang dilihat menjerit-jerit, dia melihat ada tikus segede gajah. Ya, itu adalah ada dalam diri kita sendiri. Dikiranya apa? Jadi jangan sekali-kali kita menyiksa diri kita sendiri ini dengan angan-angan, dengan hayalan-hayalan, dengan apa namanya? Ya hayalan, imajinasi, pikiran-pikiran negatif, wantidhal makari, menunggu ya, menanti adanya sesuatu yang tidak kita senangi ya, seolah-olah akan ada musibah datang kepada kita. Ini juga kadang-kadang banyak mitos-mitos kita di dalam kehidupan sehari-hari dulu, sekarang mah nggak tahu ya. Yang kita membuat menjadi cemas, menjadi takut menghadapi masa depan karena kita sudah punya praduga nanti bakal kena musibah. Apalagi dukun-dukun konyol kadang-kadang tuh. Nanti aneh. Apalagi kalau ini sakit saja sihir sing gawe tangga kulon kan kah sing kumusnya jelaprang kah, ini kan bikin fitnah. Ya, seolah-olah intizarul makari, artinya sesuatu yang tidak kita senangi, musibah bencana akan datang, dihitung-hitung, gara-garanya ngitung bunyi tekek rezeki, tekek lah, cekek rezeki. Siapa kon go? Mamadam. Ini kan kalau bapak-bapak ngitung tekek, gampang caranya. Tekek rezeki, tekek rezeki, tekek rezeki, tekek rezeki. Iya, pinter-pinter bakin mah. Iya, rezeki belayar kok susahnya. Itu. Jadi udahlah hilangkan semuanya itu mitos-mitos seperti itu. Iya, itu kadang-kadang. Tapi bagaimana ya? Saya juga ingin mengatakan bahwa bagaimanapun ilmu pengetahuan pun awalnya dari berawal dari mitos-mitos yang semacam itu. Dan mitos juga membentuk perilaku kita. Ya, jadi yang membentuk perilaku kita ini bukan hanya agama, bukan hanya hukum, bukan hanya sosial, tapi termasuk mitos-mitos, peribahasa,
dongeng-dongeng, lagu-lagu, film-film, sinetron, ya kan gitu. Pikiran-pikiran orang ini akan membentuk perilaku kita. Jangan dikira bahwa manusia dibentuk hanya dengan Al-Quran, hadis, ya kan gitu. Kemudian kitab-kitab suci, lagu-lagu juga membentuk kita menjadi kedodoran ini karena lagu-lagunya kucing garong, keong, racun, belah, duren. Iya. Coba kalau lagunya Sabian ya kan adem bikin gitu. Iya. Terus cerita-ceritanya, dongeng-dongengnya lagi kan gitu. Jadi mempengaruhi, membentuk perilaku kita semuanya. Anak kita dulunya ngelawan sama orang tua, padahal di madrasah mahfudzat banyak hafalan, termasuk al-jannatu tahta aqdami ummahatikum. Apal kan? Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Apal nih. Tapi sama ibu ngelawan terus kok. Kok tiba-tiba ujuk-ujuk jarinya nurut banget. Itu bukan karena mahfudzat, gara-gara nonton film Malin Kundang bareng. Terjadi. Ya, makanya itu namanya peradaban semacam itu. Dan ini sekarang lagi bergeser, bergeser. Ya karena sekali lagi ya karena kemajuan teknologi, pengetahuan dan sebagainya, ya media sosial akan merubah pemikiran anak-anak kita, merubah tradisi, kebiasaan. Ya antara lainnya anak-anak kita sudah mulai kurang hormat sama orang tua, sama guru yang lawan, sesuatu pengennya serba cepat, serba instan. Itu gara-gara karena teknologi informasi yang begitu cepat sekali, kita menjadi harus menuruti keinginan mereka. Itu berubah semuanya. Kalau dulu dibilang pumali saja itu sudah nurut kok anak-anak tuh. Nok pumali selesai. Anak sekarang bakal durung ditampak durung paham kan. ya kenapa ya begitulah kira-kira. Dulu mah anak perempuan kita duduk di depan pintu. Nok pumali bokat anak sing ngelamar beli sidas kira. Ulang berisat masuk. Udah dengan pumali udah takut dulu. Nah kita harus mengerti karena itu juga mitos-mitos, peribahasa, lagu-lagu itu semuanya membentuk pikiran kita. Jadi artinya bahwa kita itu harus mengawal telinga kita, jangan mendengarkan yang buruk-buruk. Kita mengawal mata kita, jangan ngintip-ngintip barang yang nggak benar. Otak kita jangan berselancar ke tempat-tempat yang nggak benar. Semuanya dikawal hati kita ini, jangan dibiarkan liar begitu. Nah, ini kan jadi akhirnya kalau liar kan kita menderita. Kapan bahagianya? Nah ini kan kalau sudah sakit kan biayanya mahal. Ya kalau sakit gigi dicabut waras. Ya sakit mata dibor water pragat kun mah. Tapi baru sakit jiwa untuk nasawa kunku. Iya, so, kalau psikiater kan 1 jam aja konsultasi itu bisa jutaan harganya. Gimana lagi? Nah, itu. Jadi artinya kita mengawal pikiran kita, perasaan kita, imajinasi kita, telinga kita, semuanya kita kawal. Jangan sampai hal-hal semacam ini muncul dalam diri kita, tidak terkontrol, akhirnya menjadi mental blocks. Macet nantinya akhirnya di kita ini. Akhirnya lama-lama cengar-cengir dewek menurutku. Gitu. Oke, gitu kira-kira ini. Ya, jadi kebahagiaan tuh sebetulnya kebahagiaan itu adanya di luar kita atau di dalam diri kita. Makanya sate, minumnya teh tubruk, ya kan gitu. Apalagi empal, deng-deng. Atau kebahagiaan itu ada dalam diri kita, dalam diri kita. Itu bagaimana kita mencipta kondisi
merasa bahagia dengan apa adanya. Awas, jangan mengatakan bahwa orangnya makannya pakai sate dendeng bergedel sambal goreng itu lebih seneng dari orang yang makannya pakai tempe saja. Tanya pelakunya, jangan melihat dari luar, karena yang merasakan yang melakukan. Bisa terjadi makanan serba mewah tapi tidak ada kenikmatan sama sekali. Kondisi luaran mempengaruhi ke dalam diri kita dan kita yang merasakan. Sekarang begini dah, masakannya sambal goreng bergedel dan segala macam, tetapi istrinya menyiapkan makanan, mulutnya cemberut, nawari makan suami, Kang badugnya los jel-jel manakah? Enak gak makannya? Tapi masakannya hanya dengan tempe saja sama sambal, ya, dengan lemah gemulai istrinya bercengar-cengir gitu kan. Kang, mangga diaturi dahar, enak makannya kok. Jadi di mana letaknya? Ning cocote barang enak. Iya, itu kita harus pahami ya. Jadi kalau bapak-bapak ingin bahagia, yuk kita kondisikan dalam diri kita sendiri dan kita kondisikan ada yang di sekitar kita. Bangunlah kemesraan itu, akan nyaman semuanya. Iya, jangan ada dendam, ada kebencian yang berjiwa besar, sing gede pangapurane, sing dawa ususe. Ya gitu dong. Gimana lagi? Jadi kita kadang-kadang ya kualitas hidup kita menjadi rendah sekali ya karena kita tidak pandai menciptakan kebahagiaan itu sendiri. Sayang kan? Jadi karena kita sendiri, karena ya itu salah satunya karena kita sudah terjebak pada paham materialisme, kebendaan, melihat itu semuanya benda, yang dihargai benda, menghormati orang ya karena hartanya, nyari suami ya cari yang punya harta, cari menantu ya pengennya sing sugih, ya belikan kok semua. Kalau orangnya kaya dihormati, kalau melarat ya iya. Jangan dibilang itu. Ini pengaruhnya materi dengan kondisi jiwa kita ini saling mempengaruhi. Kalau kita pikirannya materialistis akan membentuk perilaku yang materialistis. Coba kalau kita ingin seseorang perempuan belanja di Geragem Mall, tasnya bawa duitnya 50 juta, lihat jalannya petang-tang, poteng-teng, diliatin semua tuh ya kan dengan gayanya. Tapi kalau uangnya bawahnya 50.000, tujuannya hanya beli softtek, berindeluk lakunya gitu. To the point langsung cukup bayar lagi. Iya, percayalah akan membentuk semacam itu. Dan tolong jangan diikat jiwa kita ini dengan materi-materi seperti itu. Kurang iya, materi gitu. Melelahkan sekali. Ya, melelahkan sekali. Jadi ya artinya nikmat saja kok makan dengan tempe sambal juga, asal kita fokus. Bagaimana supaya enak makan tuh? Ya coba mata kita ngelihat tempe, pikiran kita mikiri tempe, tangan kita pegang tempe, gigi kita nyokot tempe, tenggorokan ngeleg, enak je. Mulai kita makan tempe sambil nangis tuh gara-garanya matanya ngelihat tempe, pikirannya ngelihat sate. Ini sehari-hari kita tidak pernah bersyukur kepada Allah. Iya, padahal tiap hari dikasih makan, ya sudah yang sabar wayahna. Ya, saatnya sekarang tapi sudah tempe kita nikmati, alhamdulillah masih bisa makan.
banyak bersyukur, berjiwa besar, sing gede pangapurane. Jangan ada suudang pada siapapun. Jangan kau munculkan pikiran-pikiran negatif dalam hatimu. Ada orang mau berbuat jahat kepada kita. Nanti bagaimana kalau saya kena musibah? Kalau sakit bagaimana berobatnya? Sakit tapi dingin. Nah, tidur yang nyenyak gitu. Makanya bala 'alallah tawakkal. Kemudian basitil hayata, sederhanakan kehidupan kita, disederhanakan saja. Wahjur taraf, tinggalkan kemewahan. Hiduplah sederhana, bangun kehidupan yang sederhana, jauhi kemewahan. Fafudulul aisy, kehidupan yang berlebih-lebihan, mengada-ada, itu syughlun, menjadi kita lelah, capek. Ya. Warafahiyatul jasadi, kesenangan-kesenangan jasad ini adabun, adalah siksa liruh, terhadap roh kita. Nah, maksudnya gimana menyederhanakan kehidupan ini? Ya, hidup ini sederhana sajalah. Jangan memaksakan diri di luar kemampuan kita. Kita syukuri kita diberi rezeki gaji sebulan 3 juta jadi pegawai negeri. Ya sudah, alhamdulillah. Jadi kalau 3 juta sebulan, sehari berapa tuh? 100.000. Udah 50.000 disimpan, ditabung, 50.000 dibuat kasihkan sama istri, lo belanja. Cukup, beli cukup, kudu cukup. Beli tempe 2 biji. Gitu. Itu gimana? Sekali-kali bikin uyah sanga. Uyah sanga itu sabrang, bawang, apa lagi? Kemiri, kacang, ya kan, gurus sama uyah gitu digoreng. Nah itu sedap banget juga, wuru gitu tuh. Orang ngeblek masih nambah aja. Nah ini disederhanakan. Jangan kita mencontoh orang-orang yang sukses. Sudah disederhanakan, nih batas minimal sajalah. Ya, jadi kita perlu rumah, oke, silakan Anda berusaha mendapatkan rumah, bagaimana caranya, yang penting asal tidak kebocoran. Baju nggak usah terus beli sutra mahal tuh 3 juta 4 juta, tegal gubuk aja sing sewu terluka orang. Sing penting asal nutup aurat. Makan yang penting asal wareg. Pengen rabi sing penting asal ya, dan kita nikmati. Dan itu semuanya tergantung bagaimana kita bermain dengan imajinasi kita. Saya ingin mengatakan bahwa perempuan itu cantik ketika engkau mencintainya. Paham gak? Perempuan itu jelek kalau kamu membencinya. Itu aja. Makanan itu lezat kalau engkau menyukainya. Makanan tidak nikmat kalau Anda tidak suka. Jadi akhirnya kembali kita yang berperan untuk menentukan ini kita suka atau tidak suka. Jadi kita belajar untuk menyukainya. Belajar untuk menyukainya. Pekerjaan juga begini. Kalau Anda bekerja di suatu pekerjaan, di kantor, di pabrik, pekerjaan itu Anda tidak mencintai pekerjaan itu, menjadi berat, menjadi beban psikologis. Berangkat juga males. Iya, pulang-pulang pada capek sumbadannya. Ya kenapa? Karena kamu mengerjakan suatu pekerjaan yang tidak kamu cintai. Ya cobalah belajar kita bagaimana mencintai pekerjaan kita ini. Yang orang nggak ada bakat ngajar, dia ngomong juga gagap-gagap, nggak punya bakat ngajar. Mungkaligane pegawai negeri jadi guru.
Jadi ya mau sekalian pelajaran yang ngabsen halal nggak suka, dia tidak mencintai pekerjaan guru, dipaksakan hanya sekadar supaya bisa makan. Suwe-suwe ampeng. TBC kan, iya. Apalagi tiap hari hidungnya menghirup kapur yang berterbangan kan. Iya, sebetulnya mah bukan kapur yang bukan kita kena paru-paru, ya memang kondisi badan kitanya yang lemah. Buktinya digempol yang tiap hari tinggal di bawah pabrik kapur nggak kena paru-paru, enggak kok, saya aja. Betul nggak? Perbutulan yang ada pabrik kapur juga ada yang ngampek juga kok. Kita sendiri. Jadi hidup ini disederhanakan saja. Bagaimana? Yuk kita bicarakan menyederhanakan. Kita di rumah makan perlu piring, ya kan, peralatan. Berapa kodi, berapa losin piring yang kita miliki? Ada yang sampai 10 losin tuh. Akeh temen lu mah. Ya pegel kekumbar mah konon mah. Capek nyucinya aja. Ya saya kira piring mah cukup 6 biji atau 5, satu buat nasi, satu buat sayur kan gitu. Baju coba, ada berapa losin baju di lemari ini? Kok banyak banget sih? Apa nggak capek nyucinya? Ya, rumah sampai 1000 meter, ngepelnya kan capek. Iya, ya ruang tamu cukup 4x4 lah, lumayan gitu ya kan gitu. Kamar tidur 3x3, dapur ya apa 3x4 kan gitu. Disederhanakan. Apa taman ya berapa? Taman 2 meter kali 3 meter cukup lah. Udah taman sampai 500 meter sih gimana lagi? Apalagi taman yang harganya mahal di rumahnya Michael Jackson itu tukang tamannya saja itu gajinya 150 juta sebulan tuh. Padahal dia nggak pernah pulang. Akhirnya yang menikmati taman siapa? Orang lewat kok akhirnya. Jadi disederhanakan. Mobil yang penting asal gelinding, selesai. Benar. Kita cari hidup nyaman dong. Iya, kita jangan ingin mengejar prestasi. Ya ujung-ujungnya hawa nafsu juga. Iya, syahwat juga. Kepengen dia alam, syahwat pujian, syahwat penghormatan itu melelahkan sekali. Sejak kapan kita hidup lelah? Ketika kita mengejar-ngejar sanjungan, harganya mahal, Pak. Betul nggak? Nah, kita makan sehari-hari berapa kintal sih sebulan? Habis sekintal berasnya? Enggak kok. Dagingnya berapa ekor sapi sebulan? Enggak kok. Yang sekilo bisa buat matahari kok. Murah makanan sehari-hari mah. Yang mahal itu biaya penghormatan. Iya, karena ingin dihormati sebagai orang yang paling sukses. Mobilnya saja Lamborghini. Berapa harganya itu? 14 miliar. Ya Allah, 14 miliar tuh 14 hektar di Indramayu itu. Cukup ngemakannya anak pitu kunku. Ya, sekali tabrakan nggak lancur. Mahal. Kepengen disebut dermawan, nyumbang masjid 200 juta kan gitu. Ngasihkannya hari Jumat sebelum khutbah sama bawa wartawan radar Cirebon, cepret. Pas keprok pramuka lagi ya. Prok. Kecewa lagi. Iya. Percaya, orang yang gila hormat hidupnya selalu dalam kekecewaan. Iya. Dah itu semuanya. Disederhanakan saja apa adanya. Sudah, jangan memaksakan diri, jangan banyak keinginan, nanti menyebabkan kita menjadi repot.
Nanti kita dipaksa bekerja keras banting tulang peres keringat, ngapain? Ya, jadi gimana? Makan, yang penting asal kenyang. Rumah yang penting asal kebocoran. Kendaraan yang penting asal milik. Pakaian yang penting asal nutup aurat. Istri yang penting selesai. Ingin bahagia enggak? Ya gitu caranya, disederhanakan. Basitil hayat, sederhanakan saja. Yang jangan memaksakan diri. Ya, wajur at-taraf, tinggalkan kemewahan. Ya, jangan ngayal kita pengen hidup mewah, mobilnya Lamborghini, lampunya kristal, lantainya pakai granit yang ukuran semeter ya. Ya, sepatunya Billy yang 15 juta harganya tuh. Tasnya Ecolak, kacamatanya Ray-Ban. Waduh. Bajunya Yves Saint Laurent. Tasnya Gucci yang harganya 1 miliar. Ada tas yang 1 miliar tuh, sinting enggak? Ngapain beli tas sama 1 miliar? Ngapain? Iya, beli jam Rolex yang harganya itu 1,5 miliar. Ngapain? Kalau itu kuan bepa jam apa yang Taiwan tuh namanya tuh? Casio. Ya udah, sing betul asal muter lah gitu. Iya. Iya. Jadi artinya kita jangan menghayal pengen hidup mewah. Nah, begitu kita hidup mewah berlebih-lebihan, bukan sekedar merusak diri kita sendiri, merusak suasana, mengganggu stabilitas masyarakat. Dan itu diancam oleh Allah. Wa ammal qasituna fa ila jahan wa fakanu li jahannama hataba. Orang-orang al-qasitun itu nanti akan jadi obong-obongnya neraka jahanam, menjadi bahan bakar jahanam. Apa qasitun itu? Yaitu hidup mewah berlebih-lebihan, akhirnya mengambil jatahnya orang lain. Itu menjadi bahan bakarnya jahanam. Di Jakarta musim panas, air dijatah, ngucurnya di sore hari, netes lagi, ya kan? Orang buat cebok aja diirit-irit gitu. Ada rumah gedong bikin kolam renang, sinting aja. Ngapain? Jatahnya orang banyak. Iya, dia beli, betul dia bayar, uangnya dia, iya betul. Secara fikih nggak dosa, secara fikih nggak dosa. Tapi Allah mengancam mereka, wa mal qasituna fakanu li jahannama hataba, mengambil jatah orang lain. Masih banyak orang yang butuh air, dia bikin kolam renang. Bener gitu tuh, ya kan? Berlebihan itu menimbulkan persoalan. Bukan hanya kitanya yang rusak, merusak suasana. Orang pada sakit hati loh Pak. Percaya enggak? Apalagi orang lampu giliran lampu nih, artinya karena kurang setrum. Ini rumah sebagian mandi cahaya, sampai pagarnya lampu rembel semuanya nih. Gimana lagi orang itu? Dikiranya hebat gitu. Itu kan mengambil hak orang lain. Tetapi kalau kita seadanya saja, ya saya pengen bikin rumah, beli tanah 100 meter, cukup kan? Cukup enggak? Ya secukupnya adalah. Cukup 2 kamar tidur, 1 dapur kecil sama ruang tamu. Kalau kita belinya 5.000 meter, nah itu namanya al-qasid. Kalau kita belinya secukupnya aja, itu al-muqsid.
Innallaha yuhibbul muqsitin, sama qasidnya. Yang satu qasid, yang satu muqsit, itu bedanya. Jadi disederhanakan saja apa adanya. Ini kata Allah gitu. Nurut Jasrok beliau wis. Iya, mungkin bapak-bapak tidak merasa menyakiti orang lain yang merasa sakit loh. Ya, jadi kita berpakaian juga ya disederhanakan, melihat situasi dan kondisi. Yang kondangan sama bitarmi, tukang burung ngoyos, ngapain lu pakai gelang keroncong sampai sikut, ngapain? Pakai kalung kayak rantai di sini, pakai giwangnya 4 karat di sini, murub berkilau semua itu, ngapain? Kalau kondangannya ke pendopo ya pantas lah, ini kondangan sama bitarmi, ya kan banyak orang yang nangis. Dan ketika ada orang nangis, kamunya bangga, aku bisa membuat orang nangis karena gelang keroncongku, hebat banget gitu tuh. Ada merasa bangga seperti berprestasi. Iya, jangan berlebih-lebihan. Yang sederhana saja, wahjur at-taraf fafudulul aishi syughlun. Kalau kita hidup ini berlebih-lebihan melelahkan. Ya, baju ya cukuplah 3 biji lah, 3 setel, dicuci 1, dipakai 1, disimpan 1. Kotor lagi, yang itu pakai dicuci lagi gitu. Jangan 10 losen, capek nyucinya. Iya, bikin rumah sampai ribuan meter, capek ngepelnya. Mobil sampai 30, ya capek ngurusinya. Ngapain? Itu melelahkan. Kehidupan berlebih-lebih itu melelahkan. Bapak ingin hidupnya nyaman, kan enggak sih? Pengen nyaman gak sih? Pengen nyaman gak hidupnya? Ya sudah, nggak usah berlebih-lebihan. Ya pas diukurnya pas-pasan aja kok. Biaya begitu banyak ngapain? Tuh mobil 30 juga yang dipakai joknya berapa? Yang diduduki 1 kan? Iya. Akhirnya ya orang yang menikmatinya, kita yang bayar STNK-nya, bayar pajak, segala macam semuanya itu. Wa rafahiyatul jismi adzabun, memanjakan jasad ini juga menjadi siksa. Kalau semua keinginan jasad kita dituruti, makan sate dituruti, nonton bioskop dituruti, presiden dituruti, semua dituruti, tersiksa. Dan kita menjadi rapuh jiwa kita ini. Jadi hidup ini kalau selalu dimanja menjadi rapuh, akhirnya kita hidupnya tidak bahagia, mendapat persoalan kecil saja kita putus asa. Percaya enggak? Percuma dah hidup kalau begitu, marapuh jiwanya tuh. Nah ini kan kerapuhan jiwa kita ini kan karena kitanya miskin aja deh. Pengen tahu bedanya kalau punya anak 2, sing siji tampekan enggak dinakin ke, sing siji alam-alaman bae, ngono sing dadi wong ki sapa ki. Iya, ada seseorang datang ke rumah saya sambil menangis, mengadukan nasibnya. Kapalnya tinggal 2, truknya tinggal 4. Nah kalau di sini punya kapal 2, truk 4, nangis tak ketawa? Kalau bapak-bapak punya truk 4, punya kapalnya 2, ketawa tak nangis? Kok orang itu kok nangis? Ya itu, kena musibah segitu saja sudah nangis. Jadi rapuh jiwanya. Ya, kesulitan sedikit saja udah putus asa. Percaya atau tidak bahwa kebanyakan orang yang gangguan psikopat itu adalah karena jiwanya lemah.
atine cilik barangnya. Iya, mudah berputus asa. Itu persoalan kecil, mudah, gampang. Kok kenapa sampai nangis menjerit-jerit? Ya, hanya melihat suaminya sedang bonceng perempuan, langsung bleg lenger, lojot, goblok. Tapi kalau kentong balik nggak centong, ayo slow. Beda, betul. Ya, kita siap menghadapinya. Iya, nanya siapa mau bercongkak? Ponakan, ponakan. Cetek lagi. Ya, itu semacam itu. Ya, jadi kita harus berjiwa besar. Kesulitan apapun coba kita hadapi dengan proporsi yang sebenarnya, jangan dilebih-lebihkan, ya. Dan setelah dapat rezeki coba dipakai secara sederhana, nggak usah berlebih-lebihan. Apa yang menjadi keinginan jasad kita itu ya dibatasi, jangan diikuti semuanya, karena itu akan menimbulkan kerapuhan. Kerapuhan itu menderita akhirnya. Begini ya sekalian, kita ini jasad ini adalah sama dengan kendaraan, mobil dah. Nah, supirnya itu adalah rohnya kita. Yang menggerakkan mobil, yang muter-muter itu adalah supir yang menggerakkan. Nah, badan kita ini bisa bergerak, bisa makan, bisa minum, bisa duduk. Itu adalah roh kita yang menggerakkannya. Yang jadi persoalan, mobil kita makanannya oli, bensin, ya kan gitu. Angin untuk bannya, bensin untuk bahan bakarnya, oli untuk pelumasnya, itu makanannya makanannya kendaraan kita. Makanan jasad kita ya nasi, ya tempe, ya sate. Nah, kalau makanannya supirnya apa? Ya tidak sama dengan makanannya mobilnya. Masa mobilnya bensin, supirnya minum bensin juga? Nah, itu kita ini sehari-hari yang dikasih makan jasadnya saja, mobilnya saja, supirnya enggak dikasih makan, tidak pernah bersantap rohani. Yang ada santapan jasadi saja. Nah, itu nonton bioskop, nonton tarling, organ tunggal, wayang, segala macam hari. Iya, ruhaninya tidak pernah diberi santapan, kering kerontang. Supirnya loyo, yang nabrak sawaya-waya kun mah. Nah, itulah makanya ya sekalipun sebulan sekali ya, dia perbutuhannya lumayan lah, masih dibadogi titik mah.